Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tanpa basa-basi lagi, teman-teman, kita nyatakan kemenangan Persib hari ini dirampok wasit dan wasit VAR. Ini sudah terbukti, teman-teman, tanpa debat lagi gitu ya. No debat, teman-teman, karena seharusnya skor 2-2 malam hari tadi itu harus menjadinya 0-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Jadi ini gol pertama sudah jelas-jelas itu bola sudah out, dan gol kedua ya jelas-jelas itu sudah handsball gitu ya. Jadi ya untuk bench Persib Bandung sendiri memprotes, dan sepertinya memang kita akan melayangkan protes kembali kepada perangkat pertandingan gitu ya, terutama wasit dan wasit VAR. Pokoknya wasit di pertandingan hari ini itu akan dilayangkan surat protes keras dari manajemen Persib Bandung, teman-teman. Jadi ya ini kita juga harus sedikit menata emosi di sini gitu ya, karena berbagai macam skema-skema ya mungkin terjadi gitu ya. Kalau kita sampai kalah hari ini atau malam hari tadi gitu ya, ini kita betul-betul di luar akal sehat, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah bagaimanapun caranya kita masih dikasih satu hasil positif lah. Walau bagaimanapun hasil ini tidak bisa dirubah, teman-teman. Ingat, sekalipun kita protes keras bagaimanapun caranya tidak akan berubah. Jadi kita tetap syukuri hasil 1 poin ini oleh-oleh ke Bandung, dan sebetulnya kita bisa membawa 3 poin tapi hanya bisa meraih 1 poin. 2 poinnya dirampok oleh wasit dan dirampok oleh wasit VAR gitu ya, teman-teman. Jadi aduh, ini luar biasa lah. Dan terlepas dari kontroversi pertandingan atau laga malam hari ini, kita juga harus ada catatan, tentu evaluasi Boyan Hodak tidak bekerja di babak pertama karena memang masih ada beberapa human error gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari kinerja beberapa pemain Persib. Di antaranya ya Kakang Rudianto, Maklok juga kurang maksimal, mungkin ya kebanyakan ucapan selamat ulang tahun mungkin gitu ya untuk El Capitano, untuk Maklok, jadi sedikit tidak fokus karena memikirkan yang lain-lain. Nah ini juga ya mudah-mudahan tidak sampai segitunya gitu ya. Namun teman-teman harus melihat ketika babak pertama tidak ada William Barros, berasa pisan tidak gitu ya. Nah ini yang memang kemarin-kemarin yang membuli atau yang bilang William Barros lebih baik di kuncian di WC. Nah ini kan baru berasa ketika masuk di babak kedua semuanya berubah, teman-teman. Menjaga kedalaman, membantu proses gol juga tadi, lalu man to man markingnya juga bagus. Jadi ya inilah bukti William Barros memang selalu diturunkan Boyan Hodak setiap pertandingan. Nah baru tadi malam ya kita juga nggak tahu kenapa Boyan Hodak menyimpan William Barros di babak kedua. Tapi yang jelas itu beberapa pemain Persib memang agak kurang perform gitu ya di malam hari tadi. Tapi yang jelas ya kita bersyukurlah ini juga menjadi hasil yang terbaik. Saya pikir walaupun tidak fair gitu ya, karena seharusnya kita menang. Ingat teman-teman, malam ini seharusnya kita menang. Dan juga ya walaupun kita meraih 1 poin, itu artinya Boyan Hodak sejajar dengan legenda pelatih Persib terdahulu, yaitu Coach Indra Thohir. Jadi Boyan Hodak dengan Coach Indra Thohir ini memperoleh 200 poin selama menangani Persib Bandung, dan tentu bisa terlewati oleh Boyan Hodak di musim ini karena kita masih ada sisa final 6 laga lagi gitu ya, teman-teman. Ini juga menjadi satu pukulan berat lah buat kita, karena Boyan Hodak pernah mengatakan sebelum pertandingan gitu ya, beberapa hari yang lalu,
kita tidak akan main-main lagi menatap 7 laga ke depan, 7 laga final sebelum menghadapi Dewa gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita atau saya tidak akan memainkan pemain yang memang jarang bermain, karena kita harus memiliki 11 pemain utama yang biasa bermain untuk menghadapi 7 laga final. Tapi ya malam hari ini Boyan Hodak mengganti sedikit formasinya gitu ya, walaupun kita tidak menyalahkan sepenuhnya gitu ya, atau bagaimana, karena itu sudah tugas seorang pelatih meramu taktik baik lah, mau begini mau begitu gitu. Yang jelas ya kita hanya bisa mendoakan gitu ya, tapi ya mungkin ada sedikit ya miss-nya gitu ya malam hari ini. Tapi ya sudahlah, karena pertandingan sudah usai, mau bagaimanapun kita emosi, kita protes, sudah tidak bisa teman-teman, karena hasil pertandingan sudah akan ditetapkan oleh ya operator liga gitu ya teman-teman. Nah ini juga memang skor 2-2 ini harusnya banyak yang menang gitu ya kalau skornya 0-2 untuk Persib Bandung, karena kan tadinya kita akan mengundi kuis malam hari ini, tapi karena ketidakstabilan emosi dan juga ini kita agak bingung karena tadi ada beberapa mungkin kurang dari 5 bobotoh yang menebak benar, ada skor yang menebak 2-2 gitu ya, atau 2 sama. Nah ini juga ada tadi yang masuk pesannya ketika pertandingan selesai itu baru nulis skornya 2 sama. Jadi ini kita akan coba biar fair gitu ya, setelah atau sebelum pertandingan kita coba hitung dulu waktunya. Mungkin berapa ya, 3 jam yang lalu kita sudah close untuk jawaban dari kuis gitu ya. Saya lupa menyampaikan di video sebelumnya. Jadi kuis ditutup 1 jam sebelum pertandingan, tapi ya sudah, itu nanti kita coba sortir dulu. Jadi nanti yang menang, yang jawab 2-2 skornya, itu besok kita baru undi. Hanya ada beberapa nama yang menjawab 2 sama gitu ya skor akhirnya, jadi tidak begitu banyak lah. Jadi ditunggu, insya Allah besok kita akan umumkan 1 orang pemenang yang mendapatkan 1 jersey versi supporter edition gitu ya. Nah ini dia jersinya teman-teman, insya Allah besok kita umumkan. Hari ini kita akan begadang untuk menentukan beberapa orang yang besok akan kita undi, karena hanya beberapa orang yang tepat menebak skor akhir adalah 2 sama gitu ya. Kalau tadi skor akhirnya 0-2 untuk kemenangan Persib itu banyak teman-teman. Kan saya sudah bilang kisi-kisinya di awal gitu ya, bahwa di video sebelumnya antara Persib Bandung ketemu dengan Dewa United ini skornya tidak jauh berbeda. Dari 7 laga pertemuan, Persib Bandung menang 3 kali, Dewa menang 1 kali, sisanya draw. Jadi Persib Bandung belum mendominasi sebetulnya. Jadi ya skor diantaranya juga biasanya kalau draw itu 1 sama, 2 sama gitu ya. Kalaupun Persib menang paling ya bisa menang 1-0, 2-1 gitu. Nah ini memang ya nggak jauh dari angka 1 atau 2, ternyata benar gitu ya, hasil akhir 2 sama teman-teman. Itu sudah menjadi ada satu statistiknya. Jadi kita membaca statistik itu bukan hanya sekedar guratan di atas kertas, tidak, tapi ada ya lumayan lah gitu ya, ada analisa, ada statistik dan lain sebagainya, ada ilmunya teman-teman gitu ya. Makanya ya udahlah, besok kita coba undi buat teman-teman bobotoh. Tapi ya sekarang kita istirahat dulu saja, kita juga nggak bisa kalau mau mencaci maki gitu ya, tapi kan kita juga harus objektif teman-teman. Kita harus setidaknya membuat satu hal yang positif buat teman-teman bobotoh, biar tidak terlalu panas situasinya gitu ya. Kita juga berusaha mengademkan, namun ya inilah sudah mulai tanda-tanda kan, dari kemarin sudah kita bahas, dari mulai Persib Bandung menolak latihan official training gitu ya di BIS atau di Banten International Stadium. Kenapa? Alasannya ya salah satunya pasti dimata-matai. Lalu yang kedua, kita juga
sudah dirugikan karena tanpa penonton. Karena sebetulnya kalau datang penonton itu saya yakin bobotoh lebih banyak daripada pendukung Dewa United. Jadi mungkin lebih memberikan dukungan untuk Persib Bandung gitu ya. Makanya Panpel Dewa pintar gitu ya. Wah, nggak salah ditutup tong make penonton katanya tibatannya sponsoran tim tamunya mendingan ulah aya penonton. Nah, ini memang di belakang layar banyaklah kita cerita ini cerita itu, cuma ya tidak bisa kita ungkapkan karena ya takutnya kumaha gitu ya teman-teman. Itulah mungkin sedikit saja gitu ya. Jadi informasi besok kita akan insya Allah mengumumkan pemenangnya. Kita cari dulu dan kita sortir mana yang memang jawaban yang masuk sebelum laga kick off malam hari ini teman-teman gitu ya. Dan ya kita mau istirahat, doakan yang terbaik dan doakan yang mungkin untuk wasitnya segera diberi hidayah gitu ya untuk laga-laga selanjutnya, apalagi kalau menangani tim papan bawah yang beranjak dari zona degradasi ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan seadil-adilnya untuk wasit VAR juga. Aduh, mudah-mudahan lah ya kumaha lah gitu ya teman-teman. Besok aja lah kita bahas selanjutnya atau selengkapnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.